Halo teman-teman, yuk kali ini ikutin saya mengelilingi Masjid Ampel di Surabaya. Masjid Ampel didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Soan Haji serta santrinya. Masjid ini dibangun di atas bidang tanah seluas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel. Masjid Sunan Ampel yang dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan nuansa Islami ini masih dipengaruhi dengan akulturasi dari budaya lokal dan Hindu-Buddha lewat arsitektur bangunannya. Masjid Ampel berbahan kayu jati yang didatangkan dari beberapa wilayah di Jawa Timur dan diyakini masyarakat sekitar memiliki karomah. Masjid Ampel yang asli memiliki genting berwarna coklat tua dan terletak bersebelahan dengan pasar Cinderamata seperti video saya berikut ini. Yang kedua, saya menelusuri rumah sembahyang Abu Deguancing yang terletak di Jalan Karet nomor 50 Surabaya. Dan bangunan ini sekarang telah dijadikan museum ikonik di Kota Tua Surabaya. Keluarga Han merupakan salah satu keluarga Tionghoa terkaya pada tahun 1813 silam. Keluarga Han mempunyai usaha perkebunan tebu, pabrik gula, dan berbagai usaha lain. Dahulu terdapat beberapa rumahan, namun saat ini tinggal satu yang berada di Jalan Karet ini. Keluarga ini lambat laun mendirikan rumah persembahyangan yang saat ini dikenal sebagai Rumah Sembahyang Deguancing yang ada di Surabaya ini. Berikut ini adalah penampakan dari rumah Abu Deguancing yang ada di Surabaya. Yang ketiga yaitu Museum The Javasia Bank. Yuk ikuti saya keliling The Javasia Bank siang hari ini. Beralamat di Jalan Garuda nomor 1 Surabaya, The Javasia Bank menjadi saksi awal bermulanya perbankan di Indonesia. Bangunan bank tersebut berdiri sejak 14 September 1929. Museum ini secara khusus didirikan oleh Bank Indonesia dan dibuka pada tanggal 27 Januari 2012 setelah direstorasikan. Gedung ini lebih tepat disebut bangunan cagar budaya The Javasia Bank karena di dalam gedungnya banyak sekali koleksi-koleksi peninggalan bersejarah yang tak ternilai harganya. Bangunannya bergaya arsitektur neo-renaissance yang dilengkapi dengan ukiran khas Jepara di setiap pilar-pilarnya dan tampak pada bangunan yang bernuansa putih tulang. Gedung ini terbagi atas 3 lantai. Lantai pertama yaitu ruang basement untuk menyimpan uang, emas, dan dokumen penting lainnya. Lantai kedua untuk kantor dan teller, dan lantai ketiga untuk tempat dokumentasi. The Javasia Bank adalah bank sirkulasi Hindia Belanda yang memegang peranan penting dalam perdagangan di Surabaya pada masa kolonial. Bangunan seluas 1000 meter persegi ini sebenarnya adalah hasil bukaran pada tahun 1910 yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung The Javasia Bank didesain lebih ramah terhadap iklim tropis di Indonesia. Dan tempat terakhir yang saya kunjungi adalah Arca Djoko Dolok yang berada di sekitar Taman Apsari. Arca Djoko Dolok ini dulunya hendak dibawa ke Belanda untuk diabadikan di koleksi Museum Leiden. Tapi karena kapal muatannya penuh, arca ini pun ditinggalkan begitu saja oleh pemerintah Belanda di sebuah lahan di dekat Jalan Taman Apsari dan Jalan Gubernur Suryo. Arca Djoko Dolok ini sebenarnya berasal dari desa Kandang Gajah, Trawulan, Mojokerto. Pada tahun 1817 dengan tujuan akan dibawa ke negeri Belanda menggunakan kapal, arca ini pun dipindahkan ke Surabaya. Arca Djoko Dolok merupakan perwujudan dari Prabu Kartanegara, Raja Singosari yang terakhir. Arca ini dibuat untuk menghormati Kertanegara, putra Wisnuwardana sebagai Raja Singosari pada masa itu. Prabu Kertanegara terkenal karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya yang luas dalam bidang hukum. Pada bagian lapik atau dudukan arca Djoko Dolok terdapat prasasti berupa sajak, memakai huruf Jawa kuno, dan berbahasa Sanskerta. Hingga kini belum ada satu ahli sejarah pun yang dapat membaca tulisan pada dudukan arca Djoko Dolok secara utuh. Kalaupun terbaca mungkin hanya sepenggal saja. Di kompleks situs peninggalan sejarah ini selain arca utama Djoko Dolok,
Terdapat pula arca-arca yang lebih kecil di sepanjang jalan masuk, serta sebuah tempayan air sebagai tempat air suci yang terletak di bagian sebelah kiri gapura. Artefak-artefak itu didatangkan dari Gunung Penanggungan Trowulan dan tidak ada kaitannya dengan arca utama karena memang hanya tambahan saja. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari arca yang ada di sekitar Arca Joko Dolok.